Marsinah, perempuan 24 tahun itu ditemukan tak bernyawa di sebuah gubuk di tepi sawah di Desa Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur pada 8 Mei 1993. Visum dari Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk menunjukkan adanya luka dalam di kemaluan hingga rongga perutnya. Di leher dan kedua tangan Marsinah ditemukan luka memar akibat benturan benda keras. Itu belum termasuk lusinan hasil visum lain yang terlalu mengerikan untuk diceritakan secara gamblang. Marsinah adalah buruh pabrik arloji PT Catur Putra Surya atau CPS Sidoarjo yang menuntut kenaikan upah sebesar 20% sesuai dengan imbauan pemerintah. Ia menjadi salah satu motor penggerak aksi mogok buruh PT CPS yang meminta perbaikan nasib pada tanggal 4 hingga 5 Mei 1993. Akibat unjuk rasa ini, 13 kawan Marsinah di PHK. Ia tak tinggal diam, tanpa takut. Ia memperjuangkan nasib rekan sekerjanya yang di PHK ke kantor Kodim Sidoarjo. Pemogokan itu berhenti setelah 24 wakil buruh, termasuk Marsinah, berunding dengan pihak perusahaan. Mereka akhirnya sepakat melibatkan Kodim Sidoarjo sebagai penengah. Dalam perundingan lanjutan yang dihadiri pejabat Kodim Sidoarjo, Marsinah bersama 12 rekannya ditawari uang pesangon, asalkan bersedia mengundurkan diri. Marsinah menolak tawaran dan malah mengirim surat keberatan kepada Depnaker Sidoarjo. Tak berselang lama, Marsinah tiba-tiba tidak diketahui rimbanya. Tuntutan Marsinah berupa kenaikan upah Rp550 dari Rp1.700 per bulan menjadi Rp2.250 per bulan, membuatnya meregang nyawa. Berbeda dengan saat ini, buruh pada masa Orde Baru bisa dibilang tak punya daya. Siapapun yang berani menggelar demo harus berhadapan menghadapi tekanan aparat. Hal yang juga dialami oleh pejuang buruh sekaligus penyair asal Solo, Widji Tukul. Foto ini diabadikan Kompas 1 Juni 1996 di rumah kontrakan Widji Tukul, sekitar 6 bulan setelah dirinya babak belur dihajar aparat pada 11 Desember 1995. Pada hari itu, 15 ribuan buruh Sritek Solo melancarkan mogok kerja dan demonstrasi, menuntut kenaikan upah bersama ratusan mahasiswa dan kelompok lainnya. Bersama puluhan demonstran lain, Widji Tukul untuk kesekian kalinya tertangkap dan kena gebuk. Widji mengaku kepalanya dibentur-benturkan ke mobil jeep. 2 hari kemudian, dia turun lagi ke jalan, memprotes kekerasan di halaman DPRD Kodia Solo. Sakitnya berlarut karena tak ada uang untuk berobat. Di Rumah Sakit Mata Dr. Yaps Yogyakarta, ia menyerah untuk operasi mata. Dokter mendiagnosis retinanya berkerut hendak mengelupas. Biaya operasi Rp1,5 juta, tapi Tukul hanya punya uang Rp15.000. Biaya tersebut terpenuhi berkat bantuan sejumlah seniman, intelektual, dan para mahasiswa dari sejumlah kota. Widji Tukul, yang hidup dalam lingkungan tukang becak dan keluarga buruh itu, dikenal sebagai seniman pejuang hak buruh dan masyarakat terpinggirkan. Karya-karyanya yang menyentil jelas membuat gerah penguasa. Ia pun mengaku kerap mendapatkan intimidasi dan kekerasan. Tukul mengungkapkan, dengan aktif dalam aksi-aksi saya tidak larut dalam ketakutan dan pikiran saya sendiri. Saya tidak punya pilihan lain, maka saya tidak ingin menghindar dari realitas. Saya juga tidak percaya pada satu sosok hero. Tidak ada itu, kecuali hasil kerjasama elit dan rakyat, katanya tegas. Wawancara ini adalah wawancara terakhir Kompas dengan Widji Tukul sebelum ia dinyatakan hilang dan tidak diketahui nasibnya hingga saat ini. Jika masih hidup, Tukul tidak diketahui keberadaannya. Jika telah tutup usia, tak jelas di mana makamnya. Marsinah dan Widji Tukul hanya 2 dari jutaan buruh yang berjuang untuk bersuara di zaman Orde Baru. Zaman ketika militansi buruh memperjuangkan haknya harus dibayar dengan penculikan bahkan penghilangan nyawa. Buku kalau mulut kau pun tak melulu.